Teman-teman semua, perkenalkan saya David Dwi Rustianto dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 6. Video kali ini kita akan membahas tentang resiko dan ketidakpastian. Istilah ketidakpastian dan resiko sering dianggap dua istilah yang sama. Namun, kedua istilah tersebut ternyata berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian resiko yang tidak diperkirakan, sedangkan istilah resiko mengacu kepada resiko yang diperkirakan. Resiko sendiri muncul karena adanya ketidakpastian. Dengan demikian, pembicaraan mengenai ketidakpastian berarti berbicara mengenai resiko. Resiko itu sendiri merupakan buah dari ketidakpastian. Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan, kejadian, dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Ketidakpastian dalam arti yang luas adalah suatu pengukuran di mana validitas dan kecepatan hasilnya masih diragukan. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna dari manusia. Contohnya, perkiraan cuaca mengatakan bahwa besok pagi mungkin turun hujan. Perkataan mungkin menunjukkan ketidakpastian dari pakar cuaca karena ketidaksempurnaan pengetahuannya dalam perakiraan. Selanjutnya yaitu tingkatan ketidakpastian. Yang pertama yaitu sangat tinggi atau relatif pasti. Sebagai contoh, bisa kita memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari atau 1 tahun. Yang kedua yaitu ketidakpastian objektif. Dengan contoh adalah dadu jika kita melempar, ada 6 kemungkinan yaitu angka 1, 2, 4, dan 6. Ada 6 kemungkinan hasil. Kita bisa menghitung probabilitas masing-masing angka keluar yaitu 1/6. Selanjutnya yaitu ketidakpastian subjektif. Sebagai contoh adalah kecelakaan mobil. Selanjutnya, apa itu resiko? Dabertin 1986 menyatakan bahwa kejadian beresiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Resiko dapat pula diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Singkatnya, resiko diartikan sebagai efek dari ketidakpastian. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara resiko dan ketidakpastian. Menurut Robinson dan Barry 1987, resiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Johan Putro 2006 menyatakan resiko sebagai ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Sedangkan menurut Konto 2004, ketidakpastian ini terjadi akibat kurangnya atau tidak tersedianya informasi yang menyangkut apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Resiko dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu resiko berdasarkan sifat. Contohnya yaitu resiko kebakaran, perampokan, pencurian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan, yaitu semua resiko yang termasuk dalam resiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu resiko berdasarkan asal timbulnya. Ada resiko internal, yaitu resiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Misalnya seperti resiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi. Dan resiko eksternal yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan atau luar lingkungan perusahaan. Misalnya seperti pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya.
Oke, berikutnya yaitu teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama yaitu teknik optimalisasi. Optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalisasi input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produsen maupun perilaku konsumen. Berikutnya yaitu teknik analisis resiko. Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek, pembangunan, proyek konstruksi. Karena dalam setiap kegiatan seperti kegiatan konstruksi, pasti ada berbagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan. Berikutnya yang ketiga yaitu teknik pendugaan atau peramalan. Tujuan dari peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendeknya dan dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjangnya. Teknik peramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga yang canggih tetapi mahal.